Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gelombang suara angin yang deras bisa terdengar di langit ketika sesosok terbang melintas, dan tiba di medan perang satu per satu. Setelah cahaya memudar, orang-orang dari kedua sisi pun terungkap. Ada total 6 orang dari 3 suku harimau besar yang telah tiba, dan mereka semua memiliki kekuatan panggung samsara. Jelas bahwa ketiga suku besar harimau telah menginvestasikan banyak kali ini. Mereka telah mengirim banyak ahli top dari suku mereka karena keributan ruang yang hancur. Sebagai salah satu dari 8 suku raja besar, meskipun fondasi mereka mungkin lebih rendah daripada 4 suku penguasa, itu tidak boleh diremehkan. Terlepas dari susunan yang kuat dari ketiga suku harimau yang hebat, ekspresi mereka saat ini tidak terlihat bagus sama sekali. Ini karena ada selusin sosok berdiri di langit di seberang mereka. Mata sengit itu mirip dengan serigala dan harimau. Tetua pertama Zhu Li, Liu Qing, Komandan Iblis Kera Emas dan yang lainnya, yang telah terpisah dari kelompok Lindong sebelumnya, semuanya telah tiba. Barisan ini merupakan kumpulan para ahli dari Istana Empat Titans, sedangkan suku Naga dan suku Marten Celestial Iblis, jelas jauh lebih megah jika dibandingkan dengan 3 suku harimau besar. Pertempuran yang awalnya intens di langit, kini secara bertahap terhenti ketika pasukan dari kedua belah pihak tiba. Wajah para ahli dari 3 suku besar harimau bergetar ketika mereka melihat Liu Qing yang tersenyum dingin dan yang lainnya. Tetua pertama Zhu Li dan Liu Qing sama-sama ahli top yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap samsara biasa. Jika mereka bertarung, kemungkinan hanya mereka berdua saja yang akan dapat memblokir barisan dari 3 suku macan besar. Aku kan sudah mengatakannya, bahwa kalian 3 suku harimau besar benar-benar menjadi semakin berani. Kamu jelas-jelas menyadari kalau Lindong adalah tetua hukuman suku naga kami, namun kamu benar-benar berani menyerangnya. Ini jelas memandang rendah suku naga kita, ucap Liu Qing sambil tersenyum dengan cara yang aneh. Kakek Marten adalah pemimpin suku junior Celestial Demon Marten milikku, kalau menyerangnya, itu sama saja kalian menantang suku Marten Celestial Iblis kita, tetua pertama Zhu Li juga berkata dengan suara acuh tak acuh. Tubuh para ahli dari 3 suku harimau besar sedikit menegang saat mendengar ini. Meskipun 3 suku macan besar agak berpengaruh di dunia binatang iblis, jelas bahwa mereka tidak berani menyinggung suku naga dan suku Marten Celestial Iblis, mereka adalah 2 suku penguasa. Jika kabar ini sampai ke suku mereka, mereka pasti akan dihukum berat. Hahaha, tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman. Ucap kedua tetua suku Heavenly Devil Tiger sambil tertawa datar. Meskipun mungkin bagi mereka untuk menyinggung 2 suku penguasa ini, jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger, sudah jelas bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk merebutnya. Dalam hal itu, akan terlalu bodoh untuk menyinggung suku naga dan suku Marten Celestial Iblis lagi. Komandan Yan dari Istana Empat Titans ini memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil kami. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin kami memiliki niat buruk terhadapnya, ucap tetua suku iblis macan surgawi. Flame kecil dalam hati mencibir ketika mendengar ini, saat keganasan melintas di mata harimaunya. Suku Tiger Heavenly Devil telah membuatnya sangat tidak senang hari ini. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan benar ketika memiliki kesempatan di masa depan. Pemimpin Lindong, kami adalah orang-orang yang bersikap impulsif sebelumnya, dan orang tua ini akan meminta maaf kepada kamu di sini. Bisakah sekarang kamu melepaskan Luo Teng, ucap tetua dari suku Dark Abyss Tiger sambil melirik Luo Teng, yang masih dijebak oleh Lindong, sebelum menangkupkan kedua tangannya bersamaan saat ia bertanya. Aku bisa melepaskannya, namun, aku berharap bahwa setiap orang harus berhati-hati, sehubungan dengan apa yang mereka katakan dan lakukan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuhnya. Lindong melirik si tetua. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara lemah. Luo Teng dan yang lainnya mengertakkan gigi setelah mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa mengangguk. Kata-kata Lindong sangat jelas. Dia ingin mereka menutup mulut mereka, dan tidak mengatakan apa-apa tentang garis keturunan terakhir dari suku Darkness Saint Tiger. Baru setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya. Istana ilahi yang misterius dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan kembali kepadanya. Formasi, yang menjebak Luo Teng juga menghilang.
Meskipun dia sedikit marah di hatinya karena tindakan tiga suku besar harimau, sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan mereka. Setelah semuanya, tujuan utamanya adalah devouring Divine Palace. Jelas ada banyak individu yang kuat sedang mencari harta warisan dari master yang melahap. Tidak bijaksana karena mengeluarkan semua kekuatan mereka di sini. Ekspresi Luo Teng sedikit berubah-ubah setelah dia dibebaskan. Namun, dia juga mengerti situasinya, dan tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya. Ini terutama terjadi di bawah mata Liu Qing yang terlihat galak. Yang bisa dia lakukan adalah dengan marah mendarat di tanah dan membantu Luo Lai berdiri, yang menjadi sangat lemah setelah serangan tunggal dari Lindong. Ekspresi Luo Lai juga berwarna hijau baja. Dia telah diubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Lindong di depan begitu banyak pasang mata, meskipun dia memiliki keunggulan numerik atas Lindong. Kemungkinan akan banyak yang mengejeknya jika kabar ini menyebar. Ayo pergi, ucap Luo Lai. Meskipun hatinya terasa pahit, Luo Lai juga bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Yang bisa dia lakukan adalah melambaikan tangannya dan dengan cepat membawa para ahli dari suku Dark Abyss Tiger pergi. Dua suku besar Tiger lainnya hanya bisa tersenyum canggung setelah melihat suku Dark Abyss Tiger pergi. Mereka juga menangkupkan tangan mereka bersama ke arah Lindong sebelum pergi dengan cara yang sedih. Akhir yang anti klimaks dari pertarungan yang sangat intens, itu menyebabkan para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dengan sikap menyesal. Mereka bertanya-tanya apa yang salah dengan ketiga suku harimau besar ini. Suku macan besar itu jelas tahu, bahwa Istana Empat Titans memiliki suku naga dan suku iblis Marten Surgawi yang mendukung mereka. Namun, mereka masih menantang Istana Empat Titans, sebuah tindakan yang praktis mencari penghinaan mereka sendiri. Berbagai pakar di langit tidak berlama-lama lagi setelah melihat pertunjukannya telah berakhir, dan dengan cepat berserakan. Belum lama sejak kami berpisah, dan kamu telah menyinggung tiga suku besar harimau, ucap Zuli. Setelah melihat bahwa semua orang telah pergi, tetua pertama Zuli berbalik dan tanpa daya menggelengkan kepalanya di depan Lindong dan Little Marten. Itu sudah jelas, dia agak terdiam di depan beberapa anak muda ini yang selalu mendapatkan masalah. Orang-orang ini sebenarnya berani mengambil sesuatu milik kita. Kakek Marten sudah berbaik hati untuk tidak membunuh mereka, jawab Marten kecil sambil mengerutkan bibirnya, ketika kilatan tak menyenangkan melintas di matanya. Merebut sesuatu milikmu, ucap tetua pertama Zuli sedikit terkejut. Lindong mengangkat bahunya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan soal kegelapan Saint Tiger. Ini sebenarnya adalah Darkness Saint Tiger, ucap tetua pertama Zuli dan Liu Qing yang jelas sedikit kagum setelah mendengar apa yang dikatakan Lindong, dan melirik Little Flame di sampingnya. Mereka akhirnya mengerti mengapa tiga suku besar harimau berani mengambil risiko seperti itu. Pertemuan yang sangat menentukan. Suku Darkness Saint Tiger pada dasarnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Garis keturunan Darkness Saint Tiger yang kamu dapatkan sebelumnya mungkin yang terakhir, ucap tetua pertama Zuli sambil menghela nafas. Ekspresinya penuh belas kasihan dan penyesalan, walau bagaimanapun juga, suku Darkness Saint Tiger tidak lebih lemah dari suku naga mereka selama zaman kuno. Namun, suku itu punah setelah bencana besar saat itu. Mudah-mudahan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger akan memungkinkan suku mantan penguasa untuk bangkit kembali, ucap Liu Qing. Little Flame mengangguk ketika dia mengepalkan tinjunya di atas dadanya. Dia bisa merasakan bahwa manik hitam putih yang telah dia telan, perlahan-lahan melarut. Garis keturunan kuno dan kuat menyebar sedikit demi sedikit. Garis darah ini bahkan lebih besar daripada garis keturunan suku iblis surgawi. Ayo pergi, kita harus pergi ke Devouring Divine Palace. Ucap Lindong sambil tersenyum dan menepuk pundak Little Flame. Mereka menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Untungnya, dengan koneksi samar dari simbol leluhur melahap, dia bisa merasakan posisi kasar dari istana ilahi Devouring. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kemungkinan besar mereka semua memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap Master Devouring legendaris. Ayo bergerak, ucap Lindong sambil tersenyum saat dia memimpin dan bergegas maju. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah langsung ke kedalaman ruang yang hancur, sementara Little Marten dan yang lainnya mengikuti di belakang. Pemandangan ini sangat spektakuler. Kelompok Lindong tidak beristirahat selama perjalanan berikutnya. Matanya terfokus dengan seksama pada kedalaman ruang yang hancur. Kegembiraan besar tampak berkedip di dalam mata hitam pekat itu. Di sepanjang jalannya, mereka bertemu banyak individu kuat yang juga memasuki ruang yang hancur. Sebagian besar dari mereka cukup terkenal di wilayah Demon. Namun, mereka tampaknya cukup waspada ketika mereka melihat kelompok Lindong, walau bagaimanapun, barisan ini sangat menakutkan.
Lindong tidak memedulikan dirinya dengan ini, dan hanya menaikkan kecepatannya hingga ke batasnya. Mereka melanjutkan dengan cara ini selama sekitar 1 jam, sebelum tubuhnya tiba-tiba diam. Dia bisa merasakan simbol leluhur melahap di dalam tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Perasaan ini menjadi semakin jelas. Kita akan segera tiba. Sosok Lindong perlahan-lahan melambat saat dia berkata dengan lembut. Kegembiraan naik di mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Kelompok itu melakukan perjalanan selama belasan menit sebelum mereka secara bertahap berhenti. Di ujung pemandangan mereka, berdiri sebuah gunung hitam di atas tanah yang tandus. Gunung tunggal itu terjal dan tidak ada jalan setapak menuju puncaknya. Mengalihkan mata mereka ke atas, semua orang melihat istana hitam besar diam-diam menjulang di puncak kesunyian. Seolah-olah itu telah berdiri di sana sejak awal waktu. Perasaan rumit naik di mata Lindong dan yang lainnya ketika mereka menatap istana hitam besar yang kesunyian. Di sanalah ahli puncak dari era kuno telah meninggal. Dia adalah seseorang yang pernah melintasi celah di antara ruang dan menyerbu suku Yimo. Bahkan Yimo yang kejam itu pun merasa takut terhadap pakar hebat ini. Dia adalah salah satu tokoh paling mempesona di era itu. Aku akhirnya menemukanmu, gumam Lindong sambil menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit bergetar saat ini. Itu mungkin baginya untuk merasakan lolongan sedih dari simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya pada saat ini. Sang Master yang melahap. Nama ini telah dicantumkan dengan kuat ke dalam hatinya sejak dia mendapatkan simbol leluhur yang melahap. Sekarang, dia akan dapat benar-benar bertemu dengannya dalam bentuk lain. Kegembiraan bergolak di dalam hati Lindong. Namun, dia perlahan-lahan menekannya beberapa saat kemudian. Ini karena dia bisa mendeteksi suara angin yang terburu-buru di belakangnya. Para pakar top dari berbagai bagian wilayah Demon telah mulai berdatangan satu demi satu. Wush! Banyak sinar cahaya dengan cepat tiba, tampaknya tanpa akhir ketika mereka muncul di atas langit. Mereka memandangi istana hitam besar di gunung yang sendirian, dan tidak ada yang bicara untuk sementara waktu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. 8 master kuno adalah murid langsung dari Tuan Leluhur Simbol selama era kuno itu. Mereka telah melindungi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Lindong menutup matanya saat dia membenamkan dirinya dalam suasana ini. Dia sadar bahwa keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Waktu terus berlalu. Keheningan ini berlanjut selama setengah jam. Di depan mata banyak ahli di langit mulai mendapatkan kembali kejelasan mereka. Selanjutnya, nyala api yang kuat dan panas mulai melonjak di dalam mereka. Lindong tampaknya juga mendeteksi perubahan ini, dan lahan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tangannya yang panjang tertutup dengan lembut ke dalam kepalan tangannya, saat dia memandangi istana hitam dengan tekad bulat. Aku akan berhasil mendapatkan warisanmu. Aku akan menjaga dunia ini untuk melindungi mereka yang perlu aku lindungi, pikir Lindong. Banyak tokoh berdiri di sekitar puncak gunung yang sunyi. Perhatian mereka diarahkan pada istana hitam besar yang berdiri di puncak gunung. Sementara itu, kegembiraan menumpuk jauh di dalam mata mereka. Hehehe, Lindong, setelah kita masuk, aku akan memasuki istana dan berusaha untuk mendapatkan warisan dari Sang Master yang melahap. Kamu hanya dapat menganggap diri kamu tidak beruntung jika aku berhasil mendapatkannya terlebih dahulu. Berdiri di sampingnya, Liu Qing berkata dan tertawa terbahak-bahak. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka yang datang ke tempat ini semuanya memenuhi syarat untuk bersaing demi mendapatkan warisan dari Sang Master yang melahap. Namun, seseorang harus mengandalkan kemampuannya sendiri, dan keberuntungan untuk berhasil. Namun, aku tidak berpikir itu akan menjadi tugas yang mudah untuk memasuki istana itu, balas Lindong. Lindong menatap istana hitam besar dan berkata dengan lembut. Meskipun istana di depan mereka diam dan sunyi, Lindong bisa mendeteksi bahaya samar berkat nalurinya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi tugas yang mudah untuk menerobos ke tempat di mana Master Devouring telah meninggal? Sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri, beberapa individu kuat yang berdiri di langit sudah menjadi gelisah. Di antara mereka yang bisa mencapai tempat ini, yang terlemah adalah ahli tahap kematian mendalam tingkat akhir. Sementara itu, ada juga ahli panggung samsara yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua individu terkenal di wilayah Demon. Namun, mereka hanya dianggap sebagai individu biasa di sini. Pergi. Gangguan berlanjut selama beberapa menit, sebelum seseorang melihat cahaya merah menyala di matanya. Teriakan tajam terdengar sebelum lebih dari selusin tokoh bergegas ke depan secara bersamaan. Selain itu, dilihat dari fluktuasi Yuan Power mereka yang besar dan perkasa, kedua orang di depan sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Awalnya, suasana di tempat ini sangat tegang.
Karena itu, saat kelompok orang ini bergerak, suasananya langsung runtuh. Segera, banyak individu yang kuat tidak dapat menahan diri karena mereka maju ke depan juga. Suara angin ribut muncul di langit ketika banyak sinar cahaya bergegas menuju istana hitam besar. Adegan ini cukup menakutkan. Mengapa kita tidak bergerak? Setelah Little Marten melihat adegan ini, dia berbalik untuk melihat Lindong. Ketika dia melihat kalau Lindong hanya diam, dia akhirnya bertanya tanpa sadar. Lindong menggelengkan kepalanya. Sementara itu, mata hitamnya menatap tajam ke istana hitam. Sensasi bahaya menjadi semakin jelas. Itu ada harganya, jawab Lindong. Dalam waktu singkat, puluhan ahli top telah mencapai puncak gunung. Namun, sama seperti mereka berada dalam radius 1000 kaki dari istana itu, suara tajam tiba-tiba bergema di langit. Ush! Segera, semua orang melihat cahaya pedang hitam bersiul dari dalam istana hitam besar itu. Seketika, bila itu diremukkan dengan sungguh-sungguh terhadap puluhan tokoh tepat di depan. Bang! Suara rendah dan dalam terdengar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa pertahanan Yuan Power yang perkasa pada puluhan ahli top telah runtuh seketika. Selain 3 ahli panggung samsara yang terbang mundur sejauh ribuan kaki dengan wajah pucat dan menyedihkan, individu-individu yang tersisa meludahkan seteguk darah sebelum mereka jatuh dengan sedih ke tanah, itu seperti burung yang kehilangan sayapnya. Setelah itu, mereka meninggalkan banyak bekas luka panjang di dataran terpencil. Semua orang membeku seketika. Praktisi yang kuat, yang telah maju dengan antusiasme tinggi, tiba-tiba berhenti. Tepat, guncangan tebal menghunjam wajah mereka. Apa itu tadi? Itu benar-benar bisa melukai puluhan ahli top secara instan. Bahkan 3 ahli panggung samsara terluka dan harus mundur, ucap orang-orang. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka melihat istana hitam itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki lembut muncul. Sasa, ketika suara langkah kaki semakin dekat, semua orang akhirnya melihat sosok hitam kurus perlahan-lahan berjalan keluar dari istana. Dia memegang pisau panjang hitam di tangannya. Sementara itu, tidak ada riak energi yang menakutkan di sekitarnya. Namun, dia mengeluarkan aura berbahaya yang akan menyebabkan seseorang gemetar. Apakah dia master yang melahap? Ucap seseorang. Saat ini ada ribuan tokoh yang hadir di sekitar puncak gunung ini. Ketika mereka melihat sosok hitam yang berjalan keluar dari istana, ekspresi mereka berubah saat mereka berseru. Tidak jauh dari situ, para ahli dari suku 9 Phoenix dan suku Kunpeng yang belum bergerak, juga mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Sang master yang melahap, bukankah dia sudah mati? Ini, ucap tetua suku Phoenix dan Kunpeng bersamaan. Ekspresi tetua Zuli dan Liu Qing menjadi suram. Sementara itu, kejutan yang tebal memenuhi mata mereka. Dia bukan master yang melahap, ucap Liu Qing. Lindong menatap tajam pada sosok hitam kurus itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari sosok hitam itu sudah jelas, sosok hitam ini bukan master yang melahap. Ada sesuatu yang salah, ucap tetua pertama Zuli sambil mengerutkan keningnya. Tubuh itu setenang batu, dan tidak ada kekuatan kehidupan di tubuh itu. Karena itu, dia bukan orang yang hidup dan hanya mayat yang dikendalikan oleh orang lain. Bayangan hitam itu memegang pisau hitam, dan berdiri dengan tenang di depan istana. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mengangkat kepalanya atau berbicara. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana seperti patung batu. Ayo serang bersama dan bunuh dia, teriak seseorang. Keheningan ini berlanjut sesaat, sebelum seseorang akhirnya tidak dapat menahan kesabaran pada dirinya saat dia menjerit dalam. Banyak individu kuat berdiri di langit. Bahkan, ada ribuan dari mereka. Selain itu, aspek yang paling menakutkan adalah, bahwa mereka semua adalah individu yang luar biasa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap kematian mendalam. Oleh karena itu, dengan sejumlah besar ahli yang berkumpul, bahkan seseorang sekuat sesepuh pertama Zuli tidak punya pilihan selain mencari perlindungan. Betul, ayo serang dia bersama, teriak seseorang. Banyak teriakan persetujuan terdengar. Segera setelah itu, ratusan angka melangkah maju sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Setelah itu, ratusan pilar Yuan Power yang gemilang bersiul ke depan. Mereka disertai oleh momentum yang menakutkan, saat mereka menyerang dengan marah ke arah sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Namun, melawan serangan yang menakutkan itu, sosok hitam itu tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak mengadopsi tindakan defensif. Yang dia lakukan hanyalah berdiri diam di tempat yang sama, dan dia membiarkan serangan ganas itu mendarat di tubuhnya. Bang! Di depan istana, gelombang serangan liar dan keras menyapu. Segera, sukacita muncul di mata semua orang.
Namun, kegembiraan muncul begitu saja, sebelum langsung membeku secara drastis. Itu karena mereka menyadari, bahwa setelah gelombang serangan tersebar, sesosok hitam masih berdiri diam di tempat yang sama. Selain itu, dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Mendesis. Setiap ahli yang hadir menghirup udara dingin. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan syok yang tebal. Ratusan ahli top telah menyerang secara bersamaan, namun, mereka tidak dapat menyakiti sosok hitam itu sama sekali. Apa sebenarnya makhluk aneh itu? Memang tidak mudah untuk memasuki Devouring Divine Palace. Ekspresi Liu Qing suram saat dia secara perlahan berkata. Tetua pertama Zhu Li mengerutkan keningnya. Dalam jarak yang cukup dekat, Kun Yuan dari suku Kunpeng dan Mu Di dari suku 9 Phoenix juga memiliki ekspresi tegang, itu sudah jelas, mereka juga merasa terganggu dengan masalah pelik ini. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan? Luo Tong dari suku 9 Phoenix memandang Mu Di sebelum dia tanpa sadar bertanya. Mu Di merenung sejenak. Setelah itu, dia melirik sosok di punggungnya. Sosok itu melirik sosok hitam di depan istana besar, sebelum dia sedikit mengernyit dan menganggukkan kepalanya. Mu Di akhirnya melangkah maju setelah melihat ini. Sementara itu, individu yang kuat di langit sekitarnya, semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah tetua pertama dari suku 9 Phoenix akan bergerak, ucap seseorang. Mu Di akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Marten kecil dengan lembut bertanya. Jika Mu Di berhasil melalui sosok hitam itu, dia akan mendapatkan petunjuk terlebih dahulu. Tetua Zhu Li dan Liu Qing saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Pada saat ini, mata Lindong menatap tajam pada sosok hitam itu. Sesaat kemudian, kilatan melintas di matanya, sementara sudut mulutnya juga terangkat sedikit melengkung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mu Di kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apapun darinya, ucap Lindong. Tetua pertama Zhu Li dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Mereka sangat menyadari kekuatan Mu Di. Bahkan, kecuali dia bertemu dengan seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, dia akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Lindong tersenyum. Namun, dia tidak merinci. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah menatap sosok hitam itu dengan penuh perhatian. Dugaannya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sesepuh pertama Mu Di. Berdiri di langit, Mu Di perlahan-lahan melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang energi menyilaukan menyebar dari belakangnya seperti lingkaran cahaya. Bahkan, warna mempesona mereka menyebabkan langit menjadi jauh lebih berwarna. Cahaya menyilaukan dengan cepat berkumpul di depan Mu Di. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi cincin cahaya 9 warna seukuran telapak tangan. Ada warna-warna cemerlang dan mempesona pada cincin cahaya itu. Sementara itu, cincin itu diam-diam memancarkan riak aneh, yang menyebabkan hati banyak praktisi yang kuat bergidik. Cincin itu memiliki aroma reinkarnasi, itu sudah jelas, Mu Di benar-benar melepaskan kekuatan reinkarnasi yang telah bersentuhan dengannya. Dengan demikian, serangan ini sangat kuat. Orang tua ini mungkin menjijikkan, tapi dia memang tangguh, pikir Lindong. Ketika Lindong melihat cincin cahaya 9 warna di tangan Mu Di, dia tanpa sadar mengangguk paham. Meskipun dia telah mencapai level Grandmaster simbol tingkat awal, dia masih harus menggunakan berbagai teknik untuk melepaskan serangan yang setara dengan serangan Mu Di saat ini. Nine Phoenix Heavenly Ring, ucap Mu Di. Wajah Mu Di tanpa emosi. Sementara itu, ada kilatan dingin di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang terang dan melesat ke depan. Setelah itu, teriakan rendah yang dipenuhi dengan keinginan membunuh segera terdengar. Berdesir, seketika tubuhnya muncul di depan istana itu. Setelah itu, dia memotong 9 cincin berwarna di tangannya dengan marah ke arah sosok hitam di bawah. Pada saat itu, bahkan ruang itu sendiri telah pecah. Meskipun demikian, sosok hitam itu masih menolak untuk bergerak. Namun, seketika saja cincin 9 warna itu akan mengenai dia tiba-tiba mundur selangkah. Kemudian, dia mengencangkan cengkeraman di atas pisau panjangnya, sebelum dia menebaskannya ke depan. Swoosh! Dunia tampaknya telah redup setelah bilah tajam menebas ke depan, dan semua orang hanya bisa melihat dua sosok saling bersilangan. Faktanya, energi liar dan keras telah berhenti pada saat ini. Bam! Sosok hitam itu berhenti. Kemudian, dia menarik pedangnya dan berdiri diam. Bilahnya baru saja memasuki sarungnya, ketika Mu Di yang berdiri di belakangnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, 9 cincin berwarna di tangannya hancur, sebelum luka berdarah muncul di dadanya. Segera, darah segar keluar dengan liar dari sana. Bang! Syok yang kencang menyembur ke mata Mu Di.
Membanting telapak tangannya di tanah, tubuhnya segera lepas landas. Setelah itu, ia melarikan diri dari puncak gunung dengan cara yang menyedihkan. Sikapnya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat adegan ini. Tetua pertamamu sebenarnya terluka secara langsung oleh satu tebasan saja. Dia adalah seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Pedang yang menakutkan, ucap Liu Qing. Liu Qing dan yang lainnya merasakan wajah mereka bergerak dengan lembut. Sementara itu, syok juga naik di mata mereka. Kemampuan untuk melukai Mudi dengan satu tebasan, bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan untuk melakukannya, seseorang harus menjadi ahli tahap reinkarnasi terlebih dahulu. Mungkinkah sosok hitam misterius di depan mereka sebenarnya adalah ahli panggung reinkarnasi, pikir Liu Qing. Sementara mereka merakan shock, berdiri di samping mereka, Lindong dengan lembut menghembuskan napas sebelum dia perlahan-lahan berkata. Benar-benar tak terduga, sebenarnya ada mayat Sky Devouring yang kuat di sini, ucap Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.